Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya untuk bisa menonton video ini. Kami dari POA 07 kelas A5DA akan menjelaskan terkait dengan praktikum term project kami dengan studi case La Familia Baik yang beranggotakan Halimatul Hasanah, Al Hadid Fusani, M. Calvin Bragi, Nur Azan Rifonal, dan saya sendiri, Torik Nurdin sebagai moderator. Lanjut ke bagian background case. Untuk case tadi kita pada kali ini adalah La Familia Baik. Yang pertama terkait dengan permintaan yang terus meningkat selama 2019 sampai 2021, menandakan potensi pasar yang besar untuk dunia sepeda, dan selanjutnya yang diperlukan perencanaan produksi terintegrasi guna menjaga kestabilan kapasitas dan efisiensi sumber daya. Lalu praktikum ini berfokus pada pengembangan sistem perencanaan produksi berbasis POA dengan metode forecasting, aggregate planning, MPS MRP, load sizing, dan operation scheduling. Lalu analisis ini dilakukan pada produk Yellow Bike sesuai dengan nomor anggota kelompok kami 7 untuk meningkatkan efisiensi biaya, waktu produksi, dan pemanfaatan kapasitas. Lalu penelitian ini juga mempertimbangkan fluktuasi permintaan, ketersediaan bahan baku, serta penjadwalan produksi optimal agar output tetap konsisten dan hasil diharapkan dapat menjadi referensi perencanaan produksi berkelanjutan bagi La Familia Baik tersendiri. Lanjut, untuk yang pertama adalah forecasting. Ya, forecasting adalah peramalan, merupakan proses memperkirakan kondisi atau kejadian di masa depan berdasarkan data historis dan analisis tren. Dalam konteks perencanaan produksi, forecasting digunakan untuk memperkirakan permintaan produk, kebutuhan baku, maupun kapasitas produksi yang akan datang. Dalam hal ini, kita akan melakukan forecasting untuk produksi sepeda La Familia Bike dengan berdasarkan data sales yang kita miliki dimulai dari 2019 sampai dengan 2021. Dan forecasting ini memiliki 4 metode, yaitu time series decomposition atau TSD, lalu moving average, holds, dan winter. Yang masing-masing komponennya ya adalah MAPE atau mean absolute percentage error, lalu MAD, mean absolute deviation, dan MSE atau mean square error. Untuk memaksimalkan forecasting kita pada kali ini, secara perhitungan dengan error yang paling minimum adalah metode TSD atau time series decomposition. Selanjutnya, aggregate planning akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Halimah, silakan. Aggregate planning sendiri adalah proses menyusun rencana produksi dalam jangka menengah, biasanya antara 3 sampai 18 bulan. Hal ini untuk menyeimbangkan permintaan yang fluktuatif dengan kapasitas produksi yang tersedia. Ini mencakup tenaga kerja, bahan baku, dan fasilitas produksi. Fokusnya sendiri bukan pada produk satuan, tetapi pada produk secara keseluruhan. Agregat planning sendiri memiliki 4 metode yang biasa digunakan. Pertama adalah constant workforce, yang kedua adalah zero inventory, yang ketiga adalah overtime dengan loss of sales, yang keempat adalah overtime plus subkontraktor. Untuk hasil perhitungan dari metode aggregate planning sendiri dapat kita lihat pada tabel total cost termurah, yang mana setelah dilakukan perhitungan antara 4 metode ini, maka metode yang memiliki minimum cost adalah zero inventory plan. Sehingga untuk plan yang bisa kita pakai dan disarankan untuk dipakai adalah zero inventory plan. Selanjutnya, untuk slide assembly proses sendiri adalah tahap dalam manufaktur, di mana satuan komponen disatukan atau dirakit menjadi produk jadi, melalui metode manual, semi otomatis ataupun otomatis, tergantung pada kompleksitas dan kebutuhan produksi. Berdasarkan presentasi slide kami ini, tampak gambar dari berurutan mulai dari data BOM, assembly chart, dan product structure. BOM sendiri atau bill of material merupakan informasi susunan suatu komponen sebuah produk. BOM ini menyusun dan memvalidasi daftar lengkap komponen yang dibutuhkan untuk membentuk produk jadi, mulai dari level subassembly hingga ke produk akhir. Untuk assembly chart sendiri merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan agar daftar komponen pada BOM dapat diproses menjadi barang jadi. Untuk product structure, ini merupakan refleksi dari assembly proses, di mana product structure akan memudahkan pemetaan hubungan antara bagian dan mengoptimalkan pengelolaan data produk dalam sistem manufaktur itu sendiri. Ini akan melengkapi dan mempermudah semua proses pengerjaan atau assembly sepeda di La Familia. Selanjutnya MPS atau Master Production Schedule. MPS dapat diartikan sebagai data perencanaan produksi yang merinci apa yang akan diproduksi, berapa banyak yang harus diproduksi, dan kapan produksi harus diselesaikan dalam periode tertentu. Untuk MPS dalam proyek ini menggunakan data jadwal produksi bulanan dalam periode tertentu, yakni Januari sampai Desember 2022, lead time, on-hand inventory,
lot size, serta safety stock sebesar 8.750 unit. Berdasarkan hasil forecasting dan customer order, perhitungan tersebut digunakan untuk menentukan jumlah produksi yang harus dipenuhi setiap bulan agar memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu. Dari hasil pengolahan data, nilai available to promise atau ATP diperoleh sebesar 8.750 unit, artinya perusahaan La Familia Bike masih mempunyai kapasitas tambahan untuk menerima pesanan baru di luar rencana awal tanpa mengganggu jadwal produksi yang sudah disusun. Selanjutnya, setelah MPS, kita lanjut ke Material Requirement Planning atau MRP, yang merupakan sistem perencanaan dan pengendalian produksi yang digunakan untuk memastikan ketersediaan bahan baku, komponen, dan produk setengah jadi dalam jumlah dan waktu yang tepat. Setiap komponen memiliki bagian lengkap seperti on-hand stock, safety stock, lot size, lead time, yang menjadi dasar perhitungan kebutuhan material. Sistem ini membantu perusahaan La Familia menentukan kapan dan berapa banyak kebutuhan material yang harus dipersiapkan agar setiap sub-assembly yang tersedia sesuai urutan proses produksi. Selanjutnya, sebagai contoh, berikut hasil perhitungan MRP pada assembly 3 dan sub-assembly 3. Pada sub-assembly 3 diperoleh gross requirement sebesar 75.804 unit dan net requirement sebesar 75.768 unit. Sedangkan pada assembly 3 diperoleh gross requirement sebesar 48.379 unit. Nilai plan order receipt and plan order release menunjukkan jadwal pesanan material yang harus dilakukan pada setiap periode agar stok selalu mencukupi. Untuk selanjutnya terkait lot sizing. Jadi lot sizing adalah metode dalam perencanaan produksi dan pengelolaan persediaan yang digunakan untuk menentukan jumlah optimal bahan baku atau produk yang harus dipesan atau diproduksi dalam satu siklus. Dalam studi kasus La Familia Bike, kami menggunakan 4 metode lot sizing, yaitu yang pertama Silver Mill, lalu part period balancing, list unit cost, dan yang terakhir yaitu Wagner-Wittin. Dapat dilihat dalam tabel, masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya untuk metode Silver Mill, mudah dihitung dan cocok untuk perencanaan cepat. Namun kelemahannya yaitu cenderung hanya melihat jangka pendek. Kami memilih metode yang sesuai berdasarkan karakteristik permintaan dan biaya pada produk Yellow Bike. Untuk selanjutnya, pada slide ini kami menampilkan contoh data yang diolah menggunakan metode Part Period Balancing atau PBB. Sebagai contoh, di sini ada sub-assembly proses 3. Dari hasil perhitungan, mulai dari periode 1 sampai periode 12, dapat diperoleh total cost sebesar Rp420.000. Dan untuk contoh perhitungan kedua yaitu assembly 3, di sini total cost sebanyak Rp480.000. Jadi secara garis besar PBB bekerja dengan mengelompokkan periode sampai total biaya penyimpanan hampir sama dengan biaya setup. Dan metode ini cukup intuitif dan cocok digunakan ketika biaya setup dan holding relatif konstan. Dari hasil perhitungan, PBB memberikan hasil yang cukup efisien dalam menentukan jumlah lot yang harus diproduksi, sehingga dapat menghindari overstock maupun kekurangan bahan. Lalu di sini untuk secara keseluruhan di tabel sebelah kiri, yaitu biaya lot sizing dari tiap-tiap komponen, mulai dari hub sampai dengan brake, dengan total part cost sebesar Rp2.016.000. Lalu untuk overtime dan subcontract yaitu sekitar 230 miliar. Lalu untuk expected revenue sebesar 741 miliar rupiah. Lalu untuk expected profit sebesar 509 miliar rupiah. Dan untuk production plan sebesar 102 miliar rupiah, dan untuk kebutuhan warehouse yaitu 96 miliar rupiah. Dan yang tabel sebelah kanan merupakan biaya lot sizing untuk masing-masing proses, mulai dari assembly proses 1 sampai dengan sub assembly proses 4, dengan total assembly cost mencapai Rp484.000. Dan untuk kebutuhan total cost that company must spend yaitu sebesar 231 miliar rupiah. Dan tabel terakhir yaitu expected revenue dari masing-masing kategori bike, mulai dari green bike dan juga yellow bike untuk masing-masing tahun dari 2022 sampai 2023.
Dan untuk tabel yang paling bawah merupakan jumlah sepeda yang harus diproduksi. Untuk inventory control itu sendiri, inventory control itu adalah proses pengelolaan dan pengawasan persediaan barang di perusahaan untuk memastikan stok tersedia dalam jumlah yang tepat, di waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat. Tujuan utamanya adalah menjaga kelancaran operasional dengan meminimalkan risiko kelebihan atau kekurangan stok, serta memastikan efisiensi penggunaan sumber dayanya. Adapun fungsi utamanya yaitu pertama adalah memastikan ketersediaan barang sesuai kebutuhan operasional, dan yang kedua adalah memantau dan memperkirakan kebutuhan stok di masa depan, dan yang ketiga adalah membantu proses pengisian ulang stok secara tepat waktu, dan yang keempat yaitu menyediakan informasi yang akurat bagi tim gudang dan penjualan. Salah satu metode umum yang digunakan untuk inventory control yaitu adalah Kanban. Kanban itu sendiri merupakan sistem visual berbasis kartu yang berfungsi untuk mengatur aliran bahan dan memicu pengisian ulang, serta otomatis saat stok mencapai batas minimum. Dan berikut adalah kalkulasi perhitungan Kanban pada studi kasus La Familia Bike. Pada bagian kiri adalah work center, yang mana pada masing-masing work center itu mengerjakan beberapa bagian pekerjaan, di antara raw atau sub-assembly-nya ada basket, grip pack, tire sebagai contoh. Oke, selanjutnya itu adalah operation schedule, yang mana operation scheduling ini merupakan proses dalam merencanakan dan mengatur waktu serta penggunaan sumber daya produksi. Contohnya untuk mesin, sumber daya manusia, material, dan fasilitas penunjang produksi lainnya demi memenuhi target produksi. Dan pada tabel ini bisa kita lihat pada bagian partnya itu brake part, kaliper mount bolt, rotor, dan hydraulic hose, yang mana masing-masing mesin itu memiliki proses dari part tersebut. Ada lathe machine, milling machine, dan drilling machine, dan CNC machine. Yang mana pada ini kita memakai metode teori yaitu Campbell atau juga CDS algorithm. Yang mana di sini kita akan mencari waktu tercepat dahulu yang akan kita kerjakan sehingga mendapat memenuhi pengoptimalan penggunaan mesinnya. Yang mana akan bergantung kepada Gantt chart seperti berikut. Ketika kita sudah mengcombine kecepatan dari masing-masing mesinnya dari yang terkecil ke terbesar, sehingga kita akan mendapatkan suatu mapping dari penggunaan mesin tersebut. Yang mana dari sini kita akan melakukan pengoptimalan sebanyak 3 kali, dan dari 3 kali percobaan tersebut, pengoptimalan mana yang akan kita pakai itu tergantung dari lead time yang kita pakai. Contoh sebagai hasil pengolahan datanya, kita memakai yang dipilih pada PowerPoint ini, yang mana itu lead time-nya itu 34 hari, dan yang hitam ini adalah idle time-nya, dan masing-masing proses dilihatkan pada gambar masing-masing. Oke, lalu lanjut pada di sini itu kita menambahkan optimal solusi, yang mana mesin idle time-nya itu ada 29 menit, dan time untuk mengerjakan satu produknya itu ada 38 menit, dan working hours kita itu adalah 480 menit. Sehingga number of finished good kita di satu hari ada 12 unit, dan finished good kita di waktu hari yang sama sebelum dan juga sedang melakukan itu ada 72 unit, dan idle time dari mesin tersebut ada di 662 menit. Dan ini tertera pada bagian pada bulan, setiap bulan, dan working days-nya yang berbeda-beda tiap bulan, dan safety stock-nya sama. Dan di sini kita akan memulai dari product finish, itu product capability, dan safety stock in MRP match-nya, lalu start while the production before ongoing. Ini adalah number of finished good in one day. Jadi finished good yang akan kita buat dalam waktu di hari yang sama. Dan inilah produksi capability-nya yang sebelahnya, dan safety stock-nya itu dengan MRP-nya match atau enggak. Oke, akhir dan kesimpulan dari praktikum proyek kami kali ini adalah penerapan sistem perencanaan integrasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi serta akurasi proses produksi. Lalu secara metode, TSD memberikan tingkat ketepatan prediksi tertinggi atau minimum error dibanding metode lainnya. Lalu dengan implementasi MRP, menjamin kesediaan bahan baku tepat waktu serta mengurangi risiko keterlambatan. Lalu untuk kombinasi zero inventory process dan di part period balancing menghasilkan penghematan biaya produksi serta keuntungan maksimum. Lalu penerapan Kanban dan algoritma CDS membantu meminimalkan waktu menganggur atau idle time dan menjaga kestabilan kapasitas produksi. Lalu sebagai saran dari kelompok kami untuk La Familia Bike adalah bangun production plan yang baru dengan sistem smart manufacturing, lalu pertahankan menggunakan strategi zero inventory plan, dan kembangkan sistem monitoring real time yang terbaru agar pengambilan keputusan lebih cepat dan berbasis data. Oke, cukup sekian untuk presentasi kita pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada presentasi lainnya. Terima kasih.